Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang presentasi kami, yaitu strategi bisnis peningkatan efektivitas penjualan pada toko buku menggunakan algoritma Cummins Clustering. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari Andre Pratama, Nahla Priyantama, Dwipa Mediarjo, Abian Abdullah Tamir, Muhammad Aksa Maulana, dan juga Muhammad bin Hidayatullah, yang dimana dosen pengampu kami ialah kepada Bapak Dr. Ahmad Kurniawan. Selanjutnya itu ialah pada tahap pendahuluan dan juga pada tahap tujuan penelitian yang akan dibahas oleh Abian. Kepada Abian dipersilahkan. Baik, di era digital ini bisnis retail termasuk toko buku dituntut untuk memahami perilaku konsumen, merancang strategi penjualan, dan mengelola stok secara berbasis data. Teknik yang digunakan ini teknik clustering, yaitu memungkinkan penemuan pola tersembunyi dalam data historis seperti preferensi pelanggan, tren penjualan tahunan, dan tingkat popularitas produk. Algoritma yang digunakan yakni Cummins yang efisien untuk data numerik, mempartisi objek ke dalam K-cluster sehingga item dengan karakteristik serupa terkumpul secara bersama, sedangkan yang berbeda dipisahkan. Penerapan metode ini membantu toko buku menyusun segmentasi pelanggan dan optimasi persediaan secara lebih akurat dan cepat, dan mendukung pengambilan keputusan yang cerdas. Lalu ada tujuan penelitian, yakni memberikan data yang solid bagi manajemen toko buku dalam mengambil keputusan bisnis untuk mengoptimalkan penjualan. Aplikasi yang kami gunakan, yang pertama itu ada WK sebagai aplikasi utama yang mendukung analisis data dan permodelan prediktif. Yang kedua itu ada Tableau sebagai aplikasi yang digunakan untuk memvisualisasikan hasil analisis dan interaktif, serta memudahkan pengambilan keputusan. Kemudian harapan hasil kami mengambil keputusan lebih tepat dalam optimalisasi penjualan dan manfaat jangka panjangnya, memperkuat keuntungan jangka panjang melalui strategi yang telah disusun berdasarkan karakteristik konsumen dan produk. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Abian. Selanjutnya itu kami akan membahas tentang tinjauan pustaka dan juga analisis masalah yang akan dibahas oleh Aksal. Kepada Aksal dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Data mining adalah proses semi otomatis yang memanfaatkan statistik matematika, AI, dan machine learning untuk mengekstraksi informasi berguna dari database besar. Ada clustering adalah metode pengelompokan objek berdasarkan kemiripan dengan memaksimalkan jarak antar cluster. Ada Tableau adalah platform visualisasi data yang mengubah tabel menjadi grafik interaktif agar tren dan pola data mudah dipahami bahkan oleh non-ahli. Cummins Clustering adalah algoritma clustering non-hierarki yang membagi data ke dalam key cluster dengan sentroid acak untuk meminimalkan variansi dalam cluster. Karakter WK adalah toolkit machine learning berbasis Java yang menyediakan berbagai algoritma data mining, banyak digunakan untuk klasifikasi dalam riset dan pendidikan. Kemudian ada analisis masalah. Penjualan rendah pada toko buku disebabkan oleh belum adanya pemetaan perilaku pelanggan dan klasifikasi produk berdasarkan kontribusi penjualan. Data transaksi hanya dijadikan arsip dan belum dimanfaatkan untuk strategi bisnis berbasis data. Dan tanpa segmentasi pelanggan berdasarkan frekuensi dan nilai transaksi, strategi promosi menjadi kurang efektif. Analisis penjualan yang minim menyebabkan stok produk laris cepat habis, sementara produk kurang laris menumpuk, menurunkan profitabilitas. Penerapan teknik clustering data penjualan dan profil pelanggan dapat membantu menyeimbangkan stok dan perumusan strategi bisnis yang lebih tepat dan responsif. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah pada tahap pengumpulan data dan juga seleksi data yang akan dibahas oleh saya sendiri. Pada tahap pengumpulan data ini, kami menggunakan dataset yang berasal dari website Kaggle, yang dimana kami menggunakan Kaggle ini sebagai tempat mencari datanya, karena pada website ini dataset itu berskala besar dan juga relevan. Dataset ini juga memiliki 6 atribut, yang dimana atribut-atributnya seperti yang terlihat seperti berikut. Dan juga kami menggunakan dataset ini karena sejalan dengan pendekatan pemanfaatan data historis penjualan untuk strategi bisnis. Selanjutnya ialah pada tahap preprocessing data. Pada tahap preprocessing data, kami menggunakan dataset yang sudah diberikan pada Kaggle, yaitu file CSV. Lalu kami melakukan penghapusan entry data yang sekiranya tidak relevan untuk membuat dataset kami ini menjadi kualitas tinggi dan juga memiliki hasil akurasi yang baik agar meningkatkan dari performa model clustering kami. Selanjutnya ialah pada tahap seleksi data. Dan tahap seleksi data ini kami pada saat sudah melakukan preprocessing, kami mendapatkan hasil sebanyak 2.469 data yang valid yang akan dimasukkan ke dalam kategori produk penelitian kami. Yang dimana data ini memiliki 6 atribut yang dimana diantaranya ialah ID transaksi, jenis item, jumlah, tanggal pembelian, nama customer, dan juga total. Baik, selanjutnya ialah pada tahap implementasi dan pembahasan hasil yang akan dibahas oleh Andre. Kepada Andre dipersilahkan. Baik, terima kasih Dipa. Selanjutnya tahap implementasi. Setelah kami melakukan processing data dan setelah data itu bersih, kami selanjutnya implementasi pada aplikasi WK menggunakan algoritma Cummins, di mana atribut utama yang kami
Pola itu adalah jenis produk, jumlah pembelian, nilai transaksi, dan tanggal pembelian, yang dimana tujuan utamanya adalah mengklasifikasikan data penjualan untuk meningkatkan efektivitas strategi bisnis pada toko buku. Pada clustering ini kami menggunakan nilai K3 yang dimana nilai ini sangat stabil dan juga nilai steroidnya itu baik. Hasil klasifikasi tersebut kami explore dan juga kami visualisasikan pada Tableau yang menjadikan grafik untuk menentukan kategori produk terlaris, total penjualan tahunan, distribusi transaksi, dan pola pembelian berdasarkan klaster. Adapun klaster yang pertama itu adalah klaster 0, yang dimana ini merupakan klaster sedang dengan jumlah pembelian itu dikit, tapi nilainya itu besar seperti produk edukatif dan novel, potensial untuk program loyalitas dan juga promosi personal. Selanjutnya itu ada klaster 1, yang dimana ini pembeli kasual, di mana nilai transaksi itu sedang dengan variasi produk yang cukup luas, cocok untuk strategi upselling ataupun penjualan harian. Yang terakhir itu ada klaster 2 atau pembeli bulk atau institusi, di mana ini merupakan transaksi dalam jumlah besar dan sering dilakukan. Bisa dilakukan untuk sebagai reseller atau pembeli grosir. Bisa kita lakukan diskon volume dan juga anggota premium. Selanjutnya, saya kembalikan ke Dipa. Baik, terima kasih kepada Andre. Selanjutnya itu ialah pada tahap visualisasi yang akan dibahas oleh Bintang. Kepada Bintang dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas visualisasi yang kami buat dengan menggunakan tabel. Visualisasi yang pertama ini yaitu bar chart distribusi jumlah transaksi per cluster. Di sini kita dapat melihat bahwa cluster 1 memiliki jumlah transaksi terbanyak. Ini menunjukkan bahwa pelanggan di cluster ini paling sering melakukan pembelian, meskipun nilai belanjanya belum tentu besar. Selanjutnya, visualisasi kedua yaitu pie chart total penjualan per cluster. Walau cluster 2 ini jumlah transaksinya tidak sebanyak cluster 1, namun nilai penjualannya justru yang tertinggi. Artinya, pelanggan di cluster 2 ini adalah pembeli dengan daya beli besar dan sangat potensial untuk strategi loyalitas. Selanjutnya, visualisasi selanjutnya yaitu scatter plot, perbedaan perilaku cluster. Grafik ini memperlihatkan pola belanja yang jelas antar cluster. Cluster 2 aktif dan bernilai tinggi, cluster 0 sedang, dan cluster 1 menunjukkan aktivitas pembelian terendah. Ini penting untuk penyesuaian promosi tiap segmen. Selanjutnya, visualisasi yang terakhir yaitu line chart pola pembelian tahun ke tahun. Grafik ini menunjukkan lonjakan tajam dalam total pembelian dari tahun ke tahun. Terlihat lonjakan paling drastis yaitu pada tahun 2022 dan 2024, terutama pada klaster yang berwarna merah yaitu klaster 2 yang merepresentasikan pelanggan bernilai tinggi. Ini menunjukkan bahwa pada tahun-tahun tersebut terdapat aktivitas belanja yang sangat intensif, kemungkinan besar dipicu oleh momen-momen khusus seperti akhir tahun atau periode diskon besar-besaran. Sebaliknya, untuk tahun 2023 menunjukkan penurunan ekstrim yang mungkin mengindikasikan faktor eksternal, seperti perubahan strategi promosi atau tren pasar. Pola ini menggarisbawahi pentingnya memahami dinamika waktu pembelian untuk menyusun kampanye penjualan yang lebih tepat sasaran dan terjadwal dengan baik. Selanjutnya saya kembalikan ke Dipa. Baik, terima kasih kepada Bintang. Tahap pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Nahla. Kepada Nahla dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dipa. Penerapan algoritma Kimi di aplikasi WK berhasil mengelompokkan data pembelian pelanggan toko buku menjadi 3 segmen utama, yaitu pada segmen pertama pelanggan setia dengan frekuensi dengan nilai transaksi tertinggi. Yang kedua itu pembelian kasual pada tingkat menengah, dan yang ketiga pembeli grosir atau reseller dengan volume transaksi terbesar. Visualisasi pada aplikasi tertentu menegaskan perbedaan mencolok antar segmen dalam proporsi transaksi, total nilai penjualan, dan pola musiman, terutama lonjakan aktivitas pada hari libur sekolah dan akhir tahun. Temuan ini memberikan dasar bagi pengembangan program loyalitas, strategi diskon berbasis volume, serta perencanaan stok yang lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing segmen. Secara keseluruhan, pendekatan ini praktis dan efisien untuk menunjang keputusan pemasaran dan operasional di retail buku. Baik, saya kembalikan kepada Dipa. Baik, terima kasih kepada Saudara Nahla. Berikut dari presentasi kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.